sinyal, tulisnya signal, bacanya sinyal. Arab Sunda ini Pak, sinyal. Ya, orang kita juga bilangnya sinyal. Lugan, ngadu igan. Iya. Ketinggian aja lah, nggak jalan ini. Signal. Sudah? Belum? Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bicara masalah sinyal. Sinyal itu apa sih? Frekuensi. Sinyal itu apa? Jaringan. Ya, jaringan, gelombang radio itu maknanya sinyal. Padahal itu apa? Signal. Kalau orang kita manggilnya sinyal. Kalau sinyal itu nanti berkaitannya adalah dengan gelombang. Nah, gelombang. Kalau ada gelombang apa? Gelombang radio, jangan gelombang air. Ya, gelombang radio. Sinyal. Oke. Sudah tahu, saya berbicara langsung ke teknis saja lah. Kalau pengertian silakan Anda cari di Wikipedia dan lain sebagainya. Bagaimana secara teknisnya aja sinyal? Dari mana handphone akan ada sinyal? Ri, begitu dinyalakan handphone itu ada sinyal dari mana? Dari RF. Dari antena. Dari antena RF. Langkah-langkahnya ini Pak. Iya, sinyal itu dari mana di handphone itu? Oh. Dari tegangan dulu. Habis tegangan langsung masuk ke Bukan. SIM. Ya itu SIM card. SIM card ini sebagai pemicu signal, ini triggernya atau pemicu. Trigger atau pemicunya signal di ponsel. Sekarang ponsel nggak pakai SIM card, bisa ponselnya ada sinyal. Tidak bisa. iya. Pemicunya adalah SIM. Sinyal. Sudah tahu urutan kerja SIM card, makanya kemarin saya menjelaskan nanti sekalian dengan sinyal. SIM card itu yang dipatahinnya ini sebagai penanda kaki data. Kemudian data ini bisa terkirim dan bisa dikirim atau diterima karena memang ada clock. Clock itu apa sih? Frekuensi. Clock. Ya. Kemudian di sini nanti ada, kalau data sudah diterima, data sudah dikirim, itu ada pengontrolnya namanya reset. Jadi kalau ada jalur yang namanya ada data, clock, reset, itu konsepnya pasti digital. Ya. Nih. Ada data, clock, reset. Saya tuliskan ini kaki jalur nomor 0, nomor 1, nomor 2. Ini saya kasih nama jalurnya, nama grup jalurnya, ya. Yang ini nama grup jalur SIM card. Berapa? 2.0. Artinya ini grup jalur dari SIM card, dimulai dari angka 0, diakhiri angka 2. Berapa jalur berarti? 3. Karena SIM card ini adalah microchip atau IC kecil, maka wajib dia dapat sumber tegangan. Nama tegangannya nggak usah dihafal karena nanti nama tegangan akan mengikuti nama komponennya atau bagiannya. Phase SIM.
Kalau sudah ada tegangan, ada Ground. ground sebagai pembeda potensial. Ya, tanpa ground ini apalah artinya phasing. Ya, ini satu paket. Nah, yang ini adalah fungsi tambahan, disingkat jadi post program. Ini biasanya dipakai untuk transaksi yang nirkabel atau NFC. Apa NFC? Near Field Connect. Communication. Ting. Jadi bagaimana sistem kerja SIM cardnya? Kalau kita colokkan baterai, tekan on off, ukur SIM cardnya nggak dipasang, nggak keluar tegangannya. Keluar pun jadi set gitu. Dalam hitungan persekian detik sudah kertas begitu ukur udah nggak keluar lagi. Begitu nyalakan set. Nah, kalau ada SIM cardnya dia set, udah mantap. Ngerti nggak? Jadi kalau mau ukur SIM card tegangannya ada atau tidak, pasang dulu SIM cardnya. Tarik dari sini, cari kaki yang begini, ya kan dari titik ini sepertinya benar seperti ini. Cari yang di sini, ada pasti sebelah sini pasti ada kapasitor. Kapasitor ini pasang apa? Kapasitor Ya, pasang apa ini? paralel. Paralel. Kapasitor ini dipasang paralel, satu ke jalur SIM card, satu ke body atau ke ground, maka dia adalah untuk tegangan SIM Singkat. card. Tegangan SIM card pada saat ditekan on off akan begini, set. Pertama akan keluar 3,0 volt, turun dan turun di. Jadi pertama itu zamannya dulu SIM card pertama awal keluar itu 3 volt, maka baterainya boros. Ini zaman pertama satu handphone dimasukin sama kotak SIM cardnya, push. Zaman yang kedua di sini ya itu sudah dipatahkan, ukurannya lebih kecil daripada cardnya. Nah zaman sekarang segini sudah pakai nano. Nih, ada yang segini nanti. Itu yang pakai di transaksi untuk payment pakai kartu. Coba nungging, saya gesek. Samai loh. Ya. Ini Stanford. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya. Jadi cara ngecek SIM card, perhatikan dulu. Ini dulu. Ya, cek SIM card, kaki ininya konslet apa tidak. Kemudian kaki-kaki ini punya nilai hambatan atau tidak. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukur jalur SIM card, probe merah atau probe hitam dulu di ground. Pakai kalibrasi 1 atau kalibrasi 10 silakan. Probe merah di sini, menunjukkan nih nilai. Ada nilai juga. Sampai ke reset ini masih ada nih nilai. Pas begitu ke sini tak sedikit karena itu sakit tegangan. Ngerti nggak? Nah, ke sini juga sama. Pas begitu dibalik, probe merah ke ground, probe hitam ke sini, set, naiknya nggak boleh naik, tapi bagusnya nggak boleh naik. Paling gitu. Oh, lebih bagusnya tak terhingga. Ya, tak terhingga. Kenapa? Karena ini berarti kapasitornya bagus. Set, yang ini begitu ditekan begini kan, set, sama sedikit aja. Berarti nggak boleh ada arus balik. Ada toleransi dah? Nggak ada. Naiknya. Yang penting sedikit gitu. Sedikit. Paling tek gitu aja. Kalau nah udah konslet, bocor. Itu tidak boleh ada arus bolak-balik. Artinya arus seri, arus paralelnya gagal, terbuang ke ground. Paham ya? Nah, SIM card ini nanti siapa yang baca? SIM card ini tadi yang jalurnya ada 3 ini, ya, jalur yang 3 disatuin. Siapa yang baca nanti?
Siapa yang baca? Ini kan di sini misalkan kartunya pakai Telkomsel. Telkomsel. Di sini kodenya di belakang kartunya plus 62, betul nggak? Ya. 81 misalkan 2208. Terus 205 208, di sininya kepala 22 lagi 2208 misalnya seperti itu. Ada 16 kombinasi angka di sini. 16 digit. 16 digit dari kartu ini namanya IMSI, Identity Mobile Subscriber. Wah, ini sudah dari zaman dulu, jadi subscriber itu sudah ada, ya. Subscriber internasional. Jadi nomornya cuma internasional. Nah, contohnya misalkan seperti ini. 0821172052008. Yang ini adalah serial number ID user. Yang ini 0 itu jadi plus 62. Ini namanya country code. Kode negara. Nah, ini 0821 ini, ya 082 ini adalah network code. Ini adalah untuk regional. Jadi yang kita itu tuh nomor kita tuh aslinya seperti ini. Bisa dipahami nggak? Nanti si SIM card ini ada IMSI namanya, ya, IMSI. Dipasang di ponsel, kawinlah IMSI ini dengan Neng Imei. Nah, IMSI ini laki-laki, ya ada yang masuk. Kalau Imei di sini adalah yang menerima, berarti ini laki, ini cek IMSI, jang IMSI atau Neng Imei. Nah, Neng Imei itu misalkan begini. Coba HP-nya berapa? Yang email, jangan pakai yang lain. Tuh belakangnya. Set, buka. Yang emailnya sebutkan. Set, berapa? 355 355 998 998 041 041 718 718 814. 814. Oke. Ini adalah kode pengesahan. Ini namanya checksum email validation. Yang ini 881 6 angka 1 2 3 4 5 6. Yang ini adalah serial number user ID. Yang ini 04 adalah FAC Factory Approval Code. Yang ini 6 ini adalah TAC. Ya, TAC itu Type Approval Code. Ini FAC Factory Approval Code. Ini kode negara yang memproduksinya, ini kode tipe handphonenya. Jadi ini siapa yang produksi ini ketahuan. Ya, ini kode negara yang buat dipasarkan di mana. Ini serial numbernya, ini checksum ke-14 nomor ini disahkan dengan ujung ini. Ini hasil perhitungan yang disebut dengan algoritma Lugen. Pada ini bisa ngitung nih, insya Allah bisa. Tapi udah nggak laku lagi sekarang. Kalau dulu laku, kenapa? Hitung pin BlackBerry. Ya, jadi kalau kita mau bikin BlackBerry sendiri itu hitungannya ada. Biar itu. Dah, lupakan saja, sudah lewat masa-masanya. Nah, si data yang dari SIM card ini kan ada kode negara tuh. Ada kode penggunanya,
perkawinan antara kode dengan ini nanti di patch, istilahnya dikawinkan untuk dikirimkan nanti ke BTS terdekat tower. Si data-datanya yang berupa TXT ini, teks, betul? Ya. Atau data yang berupa string, ini harus di apa? Harus dikonversikan dari data teks dirubah menjadi data di digital. Nah, dari teks jadi digital, prosesnya di sini. Itu dirubah dari teks menjadi kode-kode ini disebutnya adalah proses coding. Pengkodean, ditransfer nomor-nomor ini ditransfer jadi kode-kode digital. Nah, yang ini nanti hasilnya ini hasil pengkodean teks ini sudah jadi sinyal data, yaitu data-data yang akan dikirimkan, dilaporkan ke BTS terdekat. Diterima sama siapa? Sama SOC. Oke lah, sini saya terima. Di sini nanti dikirimkan. TX I positif, TX key positif, TX key negatif, TX I negatif. Dari data ini dirubah jadi gelombang, jadi bentuk data. Kenapa di sini sampai ada TX IP? Jadi gelombang itu kan begini. Ini gelombang ya, gelombang. Ini titik nol gelombang, misalkan seperti ini. Itu kan gelombang. Nah, nanti di sini ada gelombang kecilnya. Inilah yang disebut dengan spektrum signal. Ini yang akan dikirimkan. Ada gelombang yang I, itu namanya in phase, gelombang full. Nah, in phase. Yang ininya kuadratur phase. Ini fase gelombang penuh, full wave. Gelombangnya di sini paling tinggi namanya in fase positif, yang rendah in fase negatif. Yang seperempat gelombangnya, seperempat dari yang asli itu namanya kuadratur. Ini key P, yang ini key N. Bisa dibuat ngerti nggak? Jadi nanti data ini sudah sama CPU dikirimnya bukan lagi sudah dalam bentuk data, tapi sudah dalam bentuk digital. Nah, kalau di sini tadi masih kode. Sekarang si kode itu harus dipakai dan bisa mengikuti pola apa? Pola sinyal provider yang akan mengirimkannya. Nah, ini dirubah jadi ini. Dikirim ke siapa ini? Dikirimkan ke IC RF Process. Biasanya nanti RF processor itu berdekatan dengan antena, kemudian berdekatan dengan frame. Nah, ini sinyal-sinyal ini dikirimkan. Kirimkan oleh CPU ke sini. Nah, masuk di RF-nya itu bagian kamar pengiriman. TX, panahnya juga ke dalam. Data tadi dikirimkan ke apa? Ke tempatnya kamar pengiriman. Kemudian nanti di sini CPU harus memberikan perintahnya.
namanya RF bus enable. Hey RF, kamu kerja. Begitu. Yang dikirim itu nanti ada apa saja, kata CPU-nya. Ada RF bus data, ada RF bus clock, ada RF bus reset. Jadi semua tadi yang di sini. Nah, clock, RF bus clock, RF bus reset, dan yang paling penting adalah enable. Nanti di sini ada test pointnya. Tugas kita nanti mengukur bentuk-bentuk datanya di sini berikut perintah-perintahnya. Jadi setelah setelah data dari SIM card ini diolah, dirubah jadi coding. Setelah coding dikirimkan ke sini, dipaketkan, itu namanya paketnya modulasi. Dicampurkan di sini dengan sinyal pembawa. Dari 4 jalur sekarang jadi 2 jalur. Apa? Sinyal positif dan sinyal negatif. Di sini TX-nya TXP dan TXN. Dari 4 gelombang ini dirubah jadi 2. Nah, karena yang mau dikirim di sini ada yang namanya PA. Ini gelombangnya diperkuat. Ya. Atau di sini disatukan dulu nanti ya, pas begitu dari PA ini pakai TX filter. Saya ganti dulu pakai TX filter dulu. TX filter. Dari sini keluarnya sudah jadi satu, tapi jangan salah, di sini sudah namanya high frequency. Di sini masih low frequency. Ini masuk ke PA. Yang namanya mau dikirim, PA itu power amplifier, penguatan gelombang. Kalau misalkan kita mainin jangkau jarak jauh, kita pakai tali ke pohon, diikat ke pohon supaya gelombangnya bagus, kita begini kan, talinya begitu. Nah, makin tinggi gelombang, jangkauan jaraknya makin jauh. Perambatan gelombangnya ada yang transversal, ada yang longitudinal, istilah penyebaran gelombangnya gitu kan. Nah, kalau misalkan gelombangnya dipertinggi, berarti jarak jangkaunya makin jauh. Dikirim. Di sini prosesnya sudah high frequency. Dikirim, masuk ke siapa? Masuknya ke switch antena. Nah, di sini di switch antena ini ada panah untuk dikirim dan panah yang akan masuk. Ini disebutnya sebagai duplexer. Kenapa duplexer? Duplexer yang sistemnya full duplexer, penuh. Nerima masuk jalan sini, ngirim lewat sini, nerima lewat sini. Tapi tidak terjadi distorsi atau tabrakan. Terjaga berapa range-nya? Ini sekitar 35 MHz sampai 45 MHz jarak ininya. Jarak antara bandwidth-nya, lebar frekuensinya dari RX ke TX itu 35 MHz sampai 45 MHz. Ini yang bertugasnya menyeleksi jaraknya itu. Makanya jangan aneh, nanti ada yang buat 3G, 4G dan sebagainya, antena switch antenanya banyak. Atau yang sekarang disebutnya ada yang disebut dengan namanya RFMID. Nah, atau ada yang disebut MMD. Nah, multi mode ya, multi mode di sini untuk bandnya, band. Kita buka skema aja. Dari sini itu dikirim, TX keluar, RX menerima. Dari SIM card perjalanannya ke sini, SIM card, kode-kode SIM card yang tersimpan di di SIM card ini harus
Begitu dia SIM card terpasang, ini harus buru-buru dikawinkan. Patch namanya. Pasangkan. Patch. Dikawinkan jadi kode. Nah, makanya nanti kalau ada IC yang namanya codec atau audio atau multi mode converter, ya, ini multi mode converter. Ini data yang dari SIM card ini dirubah jadi coding, dikirimkan ke CPU, dipaketkan di sini, dimix, dicampurkan, namanya modulasi. Sudah dimodulasi, digainkan, gain itu ditambahkan modulnya supaya jadi high frekuensi. Sudah itu baru ditransfer, dikirim per sana. Nah, ceritanya sinyalnya mau masuk ke handphone yang lain. Di handphone yang lain sinyal masuk, seret ke sini. Begitu masuk di sini diterima sama yang namanya low noise amplifier. Low noise amplifier. Di sini tidak diperkuat, tapi akan dibuang, dipisahkan bunyi desis, gaung dan echo. Halo, lo. Kayak gitu. Ya, atau seperti orang lagi ngomong tenggelam, kayak gitu kan, lagi ngomong tiba-tiba, betul kan? Nah, ini posisinya. Set masuk ke ruangan, di sini gelombangnya tadi 1, di sini sekarang jadi 2, sama seperti itu. Nah, di sini masuknya ruangan RF. Nah, di RF ini kalau tadi dicampurkan sinyal data ditambah dengan sinyal dari provider, sinyal dari Telkomsel, XL dan lain sebagainya nongkrong di sini, dicampurkan terus dikirimkan. Kalau di sini dipisahkan. Sinyal pembawa dari provider dikurangkan dengan sinyal data, dipisahkan, namanya demodulasi. Sama, nanti masuk lagi ke sini, data-datanya masuk ke sini, ada yang namanya nanti RXI, P, RXQ, P, RXQN, RXIN. 4 jalur lagi. Nah, masuk ke sini 4 jalurnya. Sudah ada di sini, paket lagi. Di sini dari digital dirubah jadi teks, namanya decoding. Nah, kalau yang teks nanti boleh dikirim ke LCD, keluar gambar. Kalau yang suara ke speaker. Begitu. Di sini pengolahan dipecah dari kode jadi suara asli atau dalam tulisan. Dipecahnya di sini, namanya decoding. Sudah, seperti itu perjalanan sinyal. Di sini terjadi proses digitalisasinya hanya di sini. Ini RF digital tuh di sini. RF digital di sini. Jadi kasus-kasus yang hilang sinyal, diganti kartu selesai, atau misalkan hilang sinyal di sini dikalibrasi ulang pakai KCN, kemudian pakai NVRAM, berarti bermasalahnya di sini. Kalau di sini sudah RF analog. Yang di sini adalah kasusnya hardware. Yang di sini adalah kasusnya software. Bisa paham nggak sekarang? Bagaimana membedakan kasus hardware dan software dan wilayah kerja RF untuk hardware dan software? Ya seperti itulah. Insya Allah pusing. Nah ya, di mana-mana orang nggak nyampe itu karena nggak tahu jalan, atau nanti juga nyampe jalan setelah muter-muter akhirnya nemu. Itulah logika kita nantinya. Kenapa dari awal saya mengajarkannya begini dulu, banyak teori, banyak dulu nuntut Anda nih kasus tadi itu pintu masuknya dari sini, nanti ketemu sini, nanti ketemu komponen sini, nanti prosesnya sini, nanti outputnya ini, ujungnya ini. Orang pas begitu melihat materi, bosan teori saja. Saya pengennya langsung praktek. Silahkan praktek. Berapa komponen yang hancur nanti? Kenapa? Karena dari mana mulainya? Siapa ujungnya?
Semua rangkaian itu ada in, ada out, ada proses, ada perintah, ada bahan. Pengontrolnya siapa? Ini dianggap remeh. Ya, memang bisa nanti otodidak, silakan, tapi dari 10 handphone mungkin kemungkinannya 1 handphone yang jadi kalau beruntung. Kenapa? Karena dia nggak tahu proses rangkaiannya bekerja sebagai mana dia. Nah, itu satu yang selesai dari 10 itu mungkin Allah kasih nih bonus 1. Betul nggak? Kalau diulang lagi belum tentu, yang 10 juga hidup semua belum tentu. Tapi kalau kita yang belajar dari dasar, belajar dari awal, dari 10 mungkin 1 dipakai kanibal untuk menghidupkan 9 handphone lainnya. Bisa jadi nggak? Bisa. Itu logika. Ya, kenapa? Karena mereka ngerti sistem kerja. Jadi yang belajar di saya tekankan dulu, tahu dulu sistem kerjanya sebelum eksekusi. Think before act. Berpikir sebelum ambil tindakan. Kenapa? Di handphone tidak seperti yang lain. Katanya sekarang Pak sudah zamannya otak kanan, bukan otak kiri. Artinya apa? Hajar dulu baru mikir. Apa yang terjadi di handphone? Hajar dulu baru mikir. Handphone itu tadi barangnya rentan, lapisannya banyak, komponennya kecil, berdempetan. Tiba-tiba dihajar, di blower, di solder. Orang yang nggak ngerti komponen tidak bisa membedakan mana komponen SMD sama komponen through hole. Kalau komponen through hole mau kena solder langsung itu kuat. Kalau komponen SMD kena solder belum apa-apa karena komponennya jauh lebih kecil sama ujung solder udah hangus duluan. Di mana letak fungsinya? Ngerti nggak? Jadi bukan benar malah tambah parah. Makanya harus dipahami dulu, kalau komponen yang memang mau dibuang silahkan pakai solder langsung, just dan jadi masalah. Tapi kalau komponen yang masih dipakai, jauhkan dari bersentuhan langsung dengan perangkat yang panas solder ini. Ini mudah-mudahan nanti bekal buat rekan-rekan untuk selalu mengingatkan teknisi, karena teknisi itu susah dikasih tahu. Maunya diajak miskin, susah diajak kaya. Kenapa? Udahlah paling mati. Udahlah kerjain paling ganti. Betul. Tapi bagaimana menghasilkan satu pekerjaan supaya bisa berhasil bahkan punya nilai manfaat yaitu penghasilan. Oke. Ini perjalanan sinyal. Silahkan tulis untuk mengulang-ulangnya, video ini nanti bagikan. Karena cerita dari awal sampai ini kalau nggak didampingi video susah. Oke? Silakan.